Jumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya coba mau memenuhi permintaan beberapa pengunjung di channel saya ya. Mereka bertanya-tanya upgrade apa saja yang sudah saya terapkan di RC saya ya, di kit saya ini ya. Ini aslinya adalah kit RGT EX 86120 ya, yang model FJ Cruiser. Cuma bodinya sudah saya swap, saya ganti dengan bodi RGT EX 86010 CJ ya. Jadi bodinya bodi Willys ini. Tapi dia tetap basisnya FJ Cruiser ya, yang EX 86120, cuma ganti bodi aja. Nah, untuk modifikasi sendiri sebenarnya ini bisa dibilang kebanyakan standar ya. Kalaupun ada modifikasi, nggak banyak modifikasinya ya. Yang jelas secara visual selain body ya, juga bumper depan. Ini bumper depan custom made ya, teman yang buat. Terus saya kasih winch dual motor di sini. Baru belakang juga sama, pakai bumper custom made juga buatan teman. Nah, ini ya. Oke. Terus yang paling kelihatan untuk upgrade sih adalah gardannya ya. Saya ganti pakai gardan portal. Ini gardan portalnya punya SCX 10-3 ya, AR45 ini, depan belakang ya. Oke, itu bisa dibilang modifikasi utama di kit saya. Selain dari itu kebanyakan standar. Oke, langsung kita buka bodinya ya. Kita lihat seperti apa isi di dalamnya. Untuk bodinya sendiri bisa dilihat ya, banyak tempelan-tempelan. Ini tempelan-tempelan berupa plastik ya, untuk penguat bodi di beberapa bagian ini. Karena bodinya masih bodi Lexan, jadi sengaja saya kasih penguat gini, jadi kalau dibawa bertualang lebih aman. Lampu sendiri tidak ada banyak perubahan, cuma tambahan sedikit sama lampu sorot di atas ya. Oke, itu untuk body. Nah, sekarang kita langsung ke yang utama, yaitu kitnya sendiri. Nah, seperti kalian lihat di sini beberapa komponen handmade ya. Ini side plate-nya handmade, karena kebetulan kemarin ganti body ya. Kalau pakai bawaan yang FJ Cruiser itu nggak cocok di body ini, di body CJ, jadi saya ganti. Dan ini saya buat cuma pakai plat tipis ini ya, sekedar untuk rock slider lah, pelindung dari batu. Kita lihat, nah seperti itu, simple ya, cuma dari plat tipis tapi cukup berguna. Untuk bagian atas sendiri bisa dilihat baterai. Kita buka. Baterainya saya pakai baterai LiPo 5800 mAh 60C ya. Oke, singkirkan. Aslinya baterai di sini, tapi agak saya majukan ke depan baterainya supaya distribusi bobotnya lebih ke depan lagi. Oke. Ini di belakang ada baterai juga, tapi ini baterai untuk winch ya. Ini baterai terpisah untuk winch. Untuk ESC-nya sendiri ada dua. Yang ini ESC utama ya, 80 ampere. Ini saya ganti pakai ESC 80 ampere merek Surpass ya. Terus untuk ESC winch di sini saya pakai ESC 1625 ya, Hobbywing yang 25 ampere untuk winch-nya. Baru receiver di sini saya pakai remote FlySky FS GT5 ya. Jadi receivernya juga menyesuaikan. Kita buka kompartemen baterainya, tempat baterainya, supaya bisa lihat ada apa di bawah. Untuk depan masih standar ya gearboxnya ya. Cuma penggantian motor aja ya. Saya pakai motor 540 5 slot 11T ya.
Oke, baru kombinasi spur dan gearnya. Spurnya tetap bawaan ya, pakai yang 81T. Untuk pinion saya pakai yang 20T. Oke, lanjut. Biar transfer case-nya bisa kelihatan, saya buka dulu ini ya. ESC-nya saya copot dulu. Pertama kabel ke motor dicopot. Baru ini cuma saya kasih lem double tap. Nah, oke, ini hanya pakai double tap ya. Baru untuk ini untuk meletakkan ESC-nya tadi cuma pakai PVC ya, dan saya tempel dengan double tap juga, jadi gampang dibuka. Kita buka aja biar bisa dilihat seperti apa di bawahnya. Oke, cuma double tap. Ini saya pasang cuma untuk sebagai pelindung aja ya. Pelindung bagian atas supaya lumpur atau debu tidak naik sampai ke atas. Tidak terlalu mengotori bagian dalam dari RC-nya ya, jadi tidak mengotori bagian elektroniknya. Kita buang dulu sisa double tapnya. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Jadi transfer case tetap bawaan dia, cuma saya modifikasi sedikit, yaitu dengan mencopot dua gear kecil yang ada di belakang ya. Ini yang saya copot. Jadi di dalam itu ada dua gear kecil yang berfungsi untuk merubah putaran kopel belakang ya, biar berlawanan dengan kopel depan, dengan type sub depan. Nah, setelah dicopot dua gear itu, akhirnya kopelnya jadi terpasang di satu as ya, jadi putarannya searah. Kenapa saya lakukan itu? Karena kemarin waktu beli gardan portalnya saya salah beli ya. Jadi saya beli gardan portal yang non reverse ya, atau yang strike rotation, sehingga tidak bisa dipakai di transfer case bawaan dari RGT nih, karena RGT kan transfer case yang tipe ini kan transfer case-nya sudah reverse rotation ya. Sementara gardan yang sebeli itu yang strike rotation. Jadi tidak bisa dipakai. Untuk bisa dipakai, akhirnya transfer case-nya saya modifikasi sedikit dengan membuka dua gear yang ada di belakang. Oke. Transfer case standar, gearbox standar, cuma dinamo yang diganti dengan gear pinionnya ya. Baru untuk bagian atas kayaknya sudah ya, cuma itu aja modifikasinya. Remote dan receiver saya ganti. Ini juga saya ganti ya, karena kemarin yang bawaan dia sudah jebol ya, karena jam terbang tinggi. Baru ESC 25 ampere quick run untuk winch. Oke, itu aja untuk modifikasi yang di dalam ya. Nah, untuk kaki-kaki, modifikasi pertama adalah ya yang pasti tadi saya sebutkan dari tadi ya, gardannya ya. Saya pakai gardan portal dari SCX 10-3 ya, AR45. Ini bisa dilihat di sini ya gardannya ya. Nah, kalau aslinya RGT itu kan dia pakai 4 link ya untuk ininya, link rodnya 4 link plus panhat bar. Nah, di SCX punya ini dia cuma pakai 3 link. Jadi yang link satunya dicopot, sehingga sekarang pakai 3 link ya, 1, 2, 3 plus panhat barnya itu master pasang. Oke. Baru untuk belakang sama 4 link ya. Nah, yang mungkin menarik perhatian ini ya, link belakang. Link belakang ini kemarin saya coba minta bantuan kawannya untuk di custom buat dari pipa rem mobil ya. Pipa rem mobil dia ukurannya kecil, ringan tapi cukup kuat. Nah, ini ya custom, cuma karena kemarin kehabisan bahan, akhirnya baru yang belakang, yang depan masih tetap pakai bawaan.
Nah, untuk linknya sendiri aslinya ini punya RGTX 8650 ini kan lurus ya, lurus. Nah, terus dibengkokin dikit nih, yang bagian bawahnya sama yang plus ini juga dibengkokin dikit. Fungsinya apa? Supaya linknya tidak gampang sangkut, karena biasanya kalau ditanjakan, kalau ada obstacle, link yang lurus itu kan gini ya. Nah, itu yang biasa sangkut ke obstacle-nya. Nah, dengan dibengkokkan tadi, bisa dilihat sini ya. Tuh. Jadi tinggi linknya kan. Jadi obstacle nggak akan nyangkut di link rod, karena dia sebelum sangkut, sebelum kena ke link rod, dia sudah ketemu ban. Jadi itu untuk EX86120 itu salah satu modifikasi wajib ya. Linknya tetap standar, ball end-nya tetap standar, rod end-nya tetap standar, cuma dibengkokin aja, sedikit aja dibengkokkan. Memang ada pengurangan wheelbase jadinya, tapi tidak terasa, cuma berapa mili, tidak sampai mengubah wheelbase totalnya ya. Nah, seperti itu. Kalau dia bengkok, dia rata ya. Baru komponen lain, shock masih standar. Ini bisa dibilang salah satu shock yang bagus ya untuk RTR, bahkan dibanding yang aftermarket pun sebenarnya hitungannya shocknya EX86120 ini termasuk yang paling bagus ya, masuk bagus ya, bagus sekali. Dia sudah metal dan sudah bisa di setel sini kekerasan pernya, jarak main cukup banyak, dan redaman shocknya juga cukup bagus ya. Saya pakai oli 500 CST kalau nggak salah saya ini, untuk olinya. Ban juga sama, untuk X86120 ini masuk ban yang sangat bagus ya. Saya sudah coba beberapa ban aftermarket, dibandingkan dengan ban ini memang masih ban ini yang masih bagus versi RTR, tapi cengkramannya sangat bagus. Pelak saya ganti pelak metal karena memang pelak bawahnya masih plastik ya, walaupun udah beadlock tapi plastik. Jadi kalahnya itu di ini hex-nya yang plastik itu. Makanya saya ganti pakai pelak yang metal. Kopel saya ganti kopel metal juga ya, supaya lebih kokoh, karena memang bawaan RGT itu bagian ini sininya masih plastik, walaupun ininya metal tapi sih masih plastik. Memang sih selama pemakaian kemarin memang belum ada masalah, cuma memang biar lebih amannya langsung saya ganti yang metal ya. Terus untuk kopel ke gardan ya, dari gardan ke transfer case. Nah, ini kalau bawaannya RGT itu kan ini plastik ya, bagian. Nah, sininya plastik aslinya ya. Ini metal. Nah, di sini yang sering kalah ini kalau bawaan RGT. Jadi mengatasinya, kopel yang tadinya untuk gardan, kopel panjang ini ya, bawaan RGT itu ya, kita potong secukupnya, panjang yang diperlukan untuk mengganti kopel ini bawaan nih. Nah, kalau pakai kopel yang dari garden itu kan ini metalnya dua nih. Ini metal, plastiknya cuma di sini. Sama dengan sini ya. Metal. Dan ini sangat kuat. Plus kita jadi punya dua. Kalau dipotong pendek kan ada dua sini kan. Jadi kita punya dua. Satu dipakai, satu ada cadangan. Yang perlu dicatat ya dari saya, saran saya, usahakan untuk mengenali kemampuan dari RC kita. Jadi mau sebanyak apapun kita modifikasi, mau semahal apapun kitnya, kalau seandainya kita memaksakannya di luar batas kemampuan kit itu, dipastikan kitnya gak bakal bertahan ya. Tapi kalau kita mengenali batas kit kita dan kita bisa menjaga untuk bermain di bawah, tidak sampai melewati limit ya, saya jamin aman lah ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu obstacle, kit kita tidak bisa lewat, mungkin nyangkut atau tanjakan terlalu tinggi, jangan dipaksakan. Bisa mungkin cari alternatif jalur lain, atau bisa juga pakai winch ya. Usahakan jangan dipaksa kitnya. Untuk main lumpur juga sama, kita pastikan juga saat lumpur
Kalau kira-kira kitnya sangkut, jangan terus dipaksa ya. Bisa jadi sangkutnya karena ada kayu, ada batang kayu mungkin ya di bawah ya. Atau bisa juga kadang pengalaman saya berapa kali kit saya tidak bergerak karena ternyata dari ban dia menggulung tali ya, tali atau eh, tali layang-layang ya. Itu biasa yang paling paling berat itu. Tali layang-layang biasa menggulung di ban. Jadi kalau kita paksa, otomatis kalau enggak bannya sobek, ya mungkin link putus atau kopel putus. Makanya kita usahakan kenali kemampuan kit kita, jangan dipaksa sampai melebihi batasnya. Saya jamin pasti awet. Ini kit saya sudah berumur sekitar, kalau saya tidak salah nih 8 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan dan itu mainnya hampir tiap hari ya. Dari Senin sampai hari Senin berikutnya itu tiap hari saya main. Jadi kalau selama jam kerja hari Senin sampai Jumat saya biasanya mainnya malam hari ya, trailingnya. Baru kalau Sabtu Minggu biasanya siang, mulai dari siang sudah trailing ya. Jadi boleh dibilang jam terbangnya sangat tinggi, tapi syukurlah sampai sekarang kitnya masih aman ya. Oke, jadi itu aja modifikasinya ya. Bisa dibilang untuk upgrade kit saya ini sebenarnya hitungannya masih cukup banyak komponen standar ya. Upgrade yang paling kentara itu adalah di gardan aja pakai portal. Sisanya lebih ke arah penggantian ya. Partnya upgrade-nya nggak banyak, tapi bagi saya sudah cukup. Mau dibawa ekstrim sudah mumpuni, karena memang aslinya RGTX 86120 ini sudah mumpuni ya, keluar dari kotak juga sudah mumpuni. Paling yang perlu di-upgrade ya cuma ganti baterai, udah itu aja. Oke, itu aja video dari saya ya. Semoga bisa membantu. Bagi yang kemarin sudah bertanya, saya minta maaf baru sekarang bisa bikin videonya karena memang kesibukan saya ya. Mudah-mudahan dengan video ini semua bisa terjawab ya. Dan seperti biasa kalau masih ada pertanyaan silakan langsung di kolom komentar bawah ya. Komen saja, saya akan usahakan jawab secepatnya. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe ya. Channel saya tuh di bawah ada tombol merah, silakan dipencet. Bantu channel saya untuk berkembang biar saya tetap semangat bikin videonya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga berguna ya bagi kalian semua ya. Salam satu dan